waktu istirahat. Sekarang kita belajar dulu, oke? Sekarang Ibu akan coba tes dulu semangat kalian hari ini. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa diikuti? Bisa. Oke, Ibu coba ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, walaupun tadi ada yang belum sarapan, sehat ya badannya? Ya, Bu. Iya, bagus. Oke, sekarang ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Siti Aisyah tidak masuk. Kenapa? Izin katanya. Oh iya, apakah ada yang tidak hadir lagi? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Anak-anak, adakah yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Operasi aljabar pada fungsi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi aljabar pada fungsi. Nah, sebelumnya Ibu bacakan dulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran hari ini. Capaian pembelajaran. Siswa dapat memahami relasi dan fungsi, domain kodomain range, dan menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan pasangan berurutan, dan grafik. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu mengidentifikasi dua fungsi yang dapat dioperasikan dengan benar melalui masalah yang ada pada LKPD. 2. Siswa mampu mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian fungsi dari persoalan dan masalah kontekstual melalui LKPD dengan benar. 3. Siswa mampu menemukan operasi aljabar pada fungsi berlaku sifat komutatif dan asosiatif atau tidak melalui pembuktian dengan benar. 4. Siswa mampu mengidentifikasi domain hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian fungsi menggunakan garis bilangan dengan benar. 5. Siswa dapat membuat minimal 2 contoh soal operasi fungsi dan penyelesaiannya secara lengkap dan benar. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang Ibu mau tanya terlebih dahulu. Coba sebutkan bentuk operasi matematika yang kalian tahu. Apa saja? Jumlah, pengurangan, Bagian. Jadi ada apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita lanjut. 3x ditambahi negatif 3 disebut sebagai bentuk apa? bentuk Aljabar. Benar, ini adalah bentuk aljabar. Oke, kalian ingat ya, ini adalah bentuk aljabar. Terus apakah kalian ingat cara mengoperasikan bentuk aljabar? Ingat, Bu. Bu. Ingat. Oke, kalau ingat coba selesaikan, coba sederhanakan bentuk aljabar berikut. Siapa yang mau maju? Saya, Bu. Oke, silakan Ana, silakan maju. Bagaimana Nana? Apakah jawaban dari Ana sudah sesuai? Sudah, Bu. Nah, jadi caranya itu kita operasikan dengan suku-suku yang sejenis. Oke. Nah, sekarang buatlah kelompok dengan maksimal 3 anggota. Nanti akan Ibu bagikan LKPD yang harus kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya. Bisa dimulai sekarang? Apakah semua sudah mendapatkan LKPD? Sudah, Bu. Oke, sekarang kalian bisa isikan identitas kelompok kalian terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak bisa diperhatikan di LKPD-nya ya. Di situ ada berbagai stimulasi yang berisikan masalah di setiap kegiatannya. Nah, kita simak dulu kira-kira masalah apa saja yang harus kalian pecahkan di LKPD tersebut. Ini adalah masalah yang pertama. Seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui 2 tahap, yaitu tahap pemotretan dan tahap editing. Biaya yang diperlukan pada tahap pemotretan adalah 50.000 per gambar.
ditambah biaya jasa memotret yaitu 15.000. Sedangkan pada tahap editing, biaya yang diperlukan adalah 20.000 per gambar, ditambah biaya jasa edit yaitu 10.000. Citra ingin melakukan sesi pemotretan sebanyak 10 kali sekaligus editing pada semua hasil pemotretan. Nah, dapatkah kamu menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan Citra untuk 10 kali pemotretan sekaligus biaya editingnya? Selanjutnya masalah yang kedua ada pada kegiatan kedua yang berisi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pak Rudi ingin memperbarui warna cat tembok di rumahnya dengan warna hijau. Namun Pak Rudi tidak memiliki cat tembok berwarna hijau. Kebetulan di gudang rumah Pak Rudi terdapat 2 kaleng cat masing-masing berwarna biru dan kuning. Kemudian Pak Rudi mencoba mencampurkan kedua warna tersebut dengan 2 kali pencampuran yang berbeda. Pencampuran pertama Pak Rudi menuangkan cat kuning ke cat biru, pencampuran kedua Pak Rudi menuangkan cat biru ke cat kuning. Nah, menurut kalian, apakah hasil warna dari pencampuran dengan 2 langkah yang berbeda ini dapat menghasilkan warna akhir yang sama? Selanjutnya masalah yang ketiga ada pada LKPD, pada kegiatan yang ketiga yang berisikan terdapat 2 fungsi berbeda yaitu fungsi A dan fungsi B, di mana masing-masing fungsi tersebut memiliki domain yang berbeda. Apabila kedua fungsi tersebut dilakukan sebuah operasi, bagaimana nilai domain hasil kedua fungsi tersebut setelah dioperasikan? Apakah sama dengan domain fungsi A, domain fungsi B, ataukah tidak sama dengan domain fungsi A maupun domain fungsi B? Nah, itulah masalah-masalah yang harus kalian kerjakan. Sekarang kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Ibu beri waktu 45 menit dari sekarang. Jadi dari masalah tersebut dapat ditulis menjadi 50.000 dikali X ditambah 15.000 dan 20.000 dikali X ditambah 10.000 dengan X-nya yaitu 10. Bagaimana kelompok 1 sudah sampai mana? Oke, baik. Nanti kalian baca lagi itu permasalahan yang disimulasi, terus kalian identifikasi kira-kira informasi apa saja yang kalian dapat, kemudian kalian coba pikirkan bersama kira-kira permasalahan apa yang harus kalian kerjakan dan coba rumuskan aplikasinya. Paham sampai sini? Bagaimana kelompok 4? Adakah kesulitan? Ini belum ada. Oh iya, baik. Tadi di tahap verifikasi Ibu minta untuk membuat 3 fungsi yang berbeda. Coba sebutkan fungsi apa saja yang telah kalian buat. Oke, 3 fungsi tersebut sudah kalian coba buktikan? Kami sudah memberikan yang sifat penjualan. Oh iya. Bagaimana hasilnya? Apakah sama? Oke, terbukti sama. Oke, tadi kan ada banyak apa itu sifat-sifat yang sudah kalian lihat dari video tadi. Sekarang coba buktikan sifat-sifat yang lainnya ya. Bisa dilanjutkan? Bagaimana kelompok 3 dapat kesulitan? Sejauh ini masih. Ya, tadi sudah kalian baca rujukan yang Ibu berikan di LKPD? Sudah. Apa saja yang kalian temukan? Kami menemukan kesamaan pada komponen hasil operasi adalah desain dari kedua desain dari sekolah. Ya, baik. Tapi hati-hati ya, karena ada domain hasil operasi fungsi yang tidak hanya hasil dari irisan kedua domain awal. Nah, coba kalian cari tahu lagi kira-kira domain hasil operasi fungsi apa yang seperti itu. Oke anak-anak, waktu diskusi kalian sudah habis. Sekarang saatnya presentasi. Nah, teknisnya yaitu setiap kegiatan akan dipresentasikan oleh satu kelompok. Nah, kita mulai dari kegiatan yang pertama dulu. Adakah kelompok yang ingin maju mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2 silakan maju. Silakan kelompok 2 dimulai presentasinya. Hipotesis yang kami buat dari masalah yang diberikan yaitu terdapat 2 bentuk aljabar. Yang pertama itu bentuknya 50.000 X ditambah 15.000 dan yang kedua berbentuk 20.000 X ditambah 10.000. Kemudian kami mencoba mensubstitusikan X sama dengan 10 ke masing-masing bentuk aljabar tersebut. Lalu hasilnya kami jumlahkan dan didapatkan biaya yang harus dikeluarkan Citra untuk 10 kali pemotretan sekaligus editing yaitu sebesar 725.000. Oke, apakah
hasil dari kelompok lain sama dengan punya kelompok 2? Sama. Oke, silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke anak-anak, sekarang kita berlanjut ke kegiatan yang kedua. Sebelum itu tunjuk lagi, apakah ada kelompok yang mau maju? Kami Bu. Oh, kelompok berapa? 5. Oke, silakan maju kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5 mempresentasikan kegiatan 2. Baik, setelah kelompok kami membaca informasi dari sumber bacaan yang diberikan bahwa pada operasi aljabar pada fungsi memiliki sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian, serta sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian. Oke, semua juga menemukan hal yang sama ya dengan kelompok 5? Ya, Oke, kalau begitu beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini kita telah mendapatkan operasi fungsi yang meliputi 4, yaitu jumlah, selisih, perkalian dan pembagian yang didefinisikan sebagai berikut. Bisa dilihat di PowerPoint ya. Oke, bisa dipahami sama dengan temuan kalian? Sama. Oke, kita lanjut juga. Tadi kita juga sudah membuktikan sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi itu berlaku sifat apa? Komutatif pada penjumlahan, Asosiatif pada penjumlahan, komutatif pada perkalian, dan komutatif pada perkalian. Oh iya, asosiatif ya itu, asosiatif pada perkalian. Tadi juga setiap kelompok memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Hasilnya pun terbukti Sama. Oke, selanjutnya adalah domain hasil operasi aljabar pada fungsi. Ada domain hasil penjumlahan, domain hasil pengurangan, domain hasil perkalian, dan domain hasil pembagian. Kalau kita amati domain hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu hampir mirip ya. Ini ada D, domain dari fungsi F irisan dengan domain fungsi G, tetapi di hasil pembagian ini harus dikurangi dulu dengan GX-nya yang sama dengan 0. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya, semoga kelak kalian bisa menggapai cita-cita yang kalian impikan. Amin. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan tidak cepat lupa.